Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Ini adalah volume yang ke-89, masih tetap dalam rangka kontribusi saya dalam ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kali ini saya ingin memberikan masukan kepada pimpinan atau kepada Ketua Komisi Ombudsman Republik Indonesia. Di mana sebagaimana kita ketahui, Ombudsman RI ini adalah lembaga yang mengawasi tata kelola administrasi pemerintahan di seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat dengan ORI pusat maupun di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten. Saya ingin memberikan 3 masukan kepada ORI. Yang pertama adalah, sebagaimana kita tahu, hari ini Komisi Ombudsman Republik Indonesia tidak punya hak penindakan apabila menemukan persoalan-persoalan maladministratif, persoalan-persoalan penyelewengan kekuasaan atau kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, sering kita mendengar bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh ORI itu banyak juga yang tidak dijalankan atau banyak juga yang tidak diindahkan oleh wali kota misalnya, oleh gubernur, oleh menteri, oleh ketua-ketua lembaga, sehingga efektivitasnya sangat dirasakan tidak besar atau tidak tinggi. Oleh karena itu, saya menyarankan, yang pertama masukan atau tips dari saya, mungkinkah Komisi Ombudsman ini, ORI ini, meminta kewenangan atau perubahan undang-undang, aturan undang-undang dan kebijakan pemerintah, meminta kewenangan hak atau meminta hak penindakan. Sebagaimana misalnya polisi militer yang mengawasi para aparatur militer dan polisi, itu dia bisa turun dan bisa menindak. Sebagaimana misalnya komisi yudisial bisa menindak para hakim, sebagaimana misalnya komisi kejaksaan. Nah, ORI bisakah diberikan kewenangan atau meminta kewenangan untuk penindakan sehingga keputusannya itu mengikat. Dia bisa memiliki kewenangan-kewenangan tertentu untuk menindak di tingkat-tingkat kesalahan atau tingkat-tingkat penyelewengan administrasi negara yang tertentu pula. Jika itu ada, maka Komisi Ombudsman Republik Indonesia itu akan sangat-sangat powerful untuk menertibkan aparatur sipil, untuk menertibkan para penyelenggara negara agar dalam memegang amanah dan kewenangannya tidak semena-mena atau tidak mengindahkan persoalan-persoalan keadilan dan persoalan-persoalan peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, tips dari saya, mungkinkah ORI, Ombudsman Republik Indonesia, memperluas publikasi dan membuat aplikasi katakanlah berbasis Android yang secara terbuka bisa menampung semua pengaduan masyarakat. Masyarakat di jauh di sana, di pelosok jauh di sana, dengan menginput atau dengan login kepada aplikasi ORI bisa melaporkan apa yang terjadi, bisa mengupload foto, bisa memfotokopi atau bisa memfoto surat-surat SK-SK yang dikeluarkan oleh wali kota, bupati, gubernur dan seterusnya, bisa direct langsung melaporkan dan juga bisa mengakses berapa kasus yang sudah dilaporkan, bagaimana proses dari kasus itu, bagaimana penanganannya dalam bentuk aplikasi yang simpel dan sederhana. Kalau itu ada, maka sistem transparansi dan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini akan juga powerful dengan didorong oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dan tips yang ketiga dari saya, tentu Ombudsman Republik Indonesia punya juga keterbatasan sumber daya. Sehingga kalau kita lihat komposisi antara proaktif melakukan pengawasan dengan pasif menerima pengaduan, dalam hemat kacamata saya, pandangan saya masih banyak yang pasif menerima pengaduan. Mungkinkah dalam hal ini Lembaga Ombudsman Republik Indonesia melakukan kemitraan atau kerjasama dengan instansi-instansi atau dengan NGO-NGO, dengan komunitas-komunitas terkait sebagai mitra ORI yang dibekali atau yang diberikan semacam tugas dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap praktek pelaksanaan penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat, daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2, bahkan kalau perlu sampai ke kecamatan. Jadi ORI punya kepanjangan tangan, punya tim-tim yang bergerak di mana-mana, sehingga
akan lebih memperluas coveragenya, akan lebih memperbanyak tingkat pengawasan, dan dengan sendirinya akan lebih membantu pengerjaan pengawasan dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Itulah 3 masukan, 3 tips dari saya. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia benar-benar ingin atau bisa mencapai kemajuan, mempersiapkan diri untuk menjadi negara yang maju pada tahun 2045 yang akan datang. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share WSJ channel ini, karena ini sejatinya akan membantu juga bagi pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Salam.